Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel untuk edisi yang ke-186 ini. Kita ingin menyampaikan rasa bahagia dan ucapan selamat terkait dengan diperingatinya tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Eh, untuk Hari Guru Nasional di tahun ini, yaitu tahun 2022, ada dua kementerian besar yang menyelenggarakan berbagai event terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional tersebut. Dua kementerian besar tersebut, yang pertama adalah tentunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kementerian yang kedua yang besar terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional adalah Kementerian Agama. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dua kementerian ini menyelenggarakan pendidikan secara nasional. Nah, terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini, kedua kementerian ini mengusung tema yang hampir senada, ya, tetapi berbeda sedikit ya. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek atau Kemendikbudristek, itu tema yang diangkat di tahun ini adalah serentak berinovasi. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Ya, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Sementara di Kementerian Agama itu menetapkan atau menggunakan tema berinovasi mendidik generasi. Nah, dua kementerian ini sama-sama memahami bahwa guru era saat ini harus sama-sama berinovasi. Jadi kalau di Kemendikbud istilahnya adalah serentak berinovasi, sementara di Kementerian Agama pakai istilah berinovasi. Intinya adalah sama, yaitu arti pentingnya inovasi bagi guru baik yang di Kemendikbudristek maupun yang di Kementerian Agama. Mengapa ini menjadi tema yang disepakati atau tema yang menyatukan terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama? Karena memang melihat situasi dan kondisi, melihat perkembangan, melihat tantangan, melihat harapan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dan juga seluruh warga negara Indonesia, yaitu siswa-siswa kita yang diajar oleh para guru-guru kita itu bisa berpikir lebih kreatif dan lebih inovatif. Mengapa demikian? Karena memang saat ini, saat ini sumber belajar bagi siswa itu tidak hanya dari guru, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena saat ini semua materi pelajaran, semua materi pokok bahasa, semua materi kognisi yang terkait dengan mata pelajaran, yang terkait dengan kurikulum, yang terkait dengan standar kompetensi, yang terkait dengan standar isi, itu semuanya sudah ada di dalam internet. Nah, oleh karena itu, karena sumber belajar yang diperoleh atau yang didapatkan oleh siswa, siswi atau murid saat ini
itu sudah sangat beragam, bahkan kelebihan informasi. Jadi informasi terkait dengan standar isi yang terkait dengan standar kompetensi, materi-materi pelajaran, itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Tinggal memilih, tinggal membaca, tinggal mengikuti, tinggal memperhatikan, dan bisa belajar secara mandiri melalui internet. Nah, karena ada sumber belajar yang lain yaitu berupa internet, maka guru-gurunya, maka para pengajar-pengajarnya, maka para pendidik-pendidiknya itu harus melakukan inovasi-inovasi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Ini sangat luar biasa. Apalagi era sekarang ini, tahun 2022 ini, internet itu saat ini bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmiah, memberikan materi-materi pelajaran, materi-materi standar isi dan standar kompetensi bagi siswa-siswi kita, tetapi sudah mulai memasuki yang kita kenal dengan istilah internet generasi kedua. Nah, kalau internet yang selama ini kita lakukan, ya, yaitu kita melihat internet, kemudian kita melihat berbagai aplikasi, kemudian kita melihat berbagai YouTube, nah, yang terkait dengan mata pelajaran, maka era saat ini sudah mulai dikenal dengan istilah eh, internet era metaverse. Ini kita anggap berbeda karena internet era metaverse ini siswa-siswi kita, guru-guru kita, atau siapapun dia itu bisa masuk secara real time di dalam internet tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua, penggunaan metaverse di dalam dunia pendidikan ini sudah mulai dirasakan arti pentingnya, sudah mulai dirasakan peranannya di dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Mengapa demikian? Karena dengan adanya internet generasi kedua yaitu metaverse ini, maka Bapak Ibu bisa secara real time dan bisa secara langsung berinteraksi dengan siswa dengan model 3 dimensi. Berbeda dengan model Zoom, Bapak Ibu ya. Jadi kalau model Zoom itu internetnya masih bersifat monolog, ya, bersifat monolog karena hanya satu yang bisa berbicara. Sementara kalau metaverse itu masing-masing sudah bisa berbicara sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan siapa yang mau diajak bicara. Nah, dengan adanya internet generasi kedua ini memang sudah saatnya para guru-guru kita untuk berinovasi sesuai dengan tema baik yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga yang ada di Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu eh, apa istilahnya serentak berinovasi, sementara di Kementerian Agama berinovasi. Memang untuk kelanjutannya, kalau di Kemendikbudristek itu eh, masih menjadi perhatian besar terkait dengan pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka sehingga tema untuk yang di Kemendikbudristek setelah serentak berinovasi adalah wujudkan merdeka belajar.
Berbeda dengan di Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama, berinovasi, mendidik generasi. Nah, memang dua-duanya sangat penting, ya. Dua-duanya sangat penting, yaitu adanya semangat untuk merdeka belajar dan juga semangat untuk mendidik generasi. Nah, pada prinsipnya dua tema, baik yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dan oleh Kementerian Agama, itu sama-sama menyasar kepada pelaksanaan pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk tahun 2022 ini, yang menjadi titik tekan dalam peringatan Hari Guru Nasional adalah guru berinovasi, kemudian guru melaksanakan merdeka belajar, dan guru melaksanakan pendidikan terhadap generasi-generasi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Semoga guru-guru kita di seluruh Indonesia tetap sehat, tetap berjuang, tetap berinovasi, tetap melaksanakan pendidikan, dan sekaligus mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan label Merdeka Belajar. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.